Tibalah Nabi Muhammad SAW di tempat itu. Tetapi malaikat Jibril menghentikan langkahnya. "Ada apa denganmu, Jibril?" tanya Rasulullah SAW heran. "Bukankah kita memiliki kedudukan yang telah ditetapkan?" kata Nabi. "Disinilah batasku. Seandainya aku melintasinya, niscaya aku akan terbakar," ujar Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Ketika melihat langit, pernahkah kamu berpikir di mana letak dari ujung semua semesta ini? Tentu sepertinya cukup sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi kita sebagai muslim harusnya sudah tahu pasti di mana semua semesta ini berujung. Ya, Sidratul Muntaha. Dalam berbagai literatur baik Al-Quran maupun hadis, dikatakan bahwa pohon Sidratul Muntaha ini tidak hanya menjadi penanda akhir dari langit atau surga ketujuh, tetapi juga menandai batas. Tempat ini sendiri tak pernah bisa dimasuki oleh siapapun, bahkan termasuk malaikat Jibril. Namun meskipun Sidratul Muntaha terletak di dekat surga, perlu diingat bahwa pohon ini bukanlah bagian dari surga yang diperuntukkan bagi makhluk. Dalam video ini kita akan menjelajahi lebih dalam tentang Sidratul Muntaha dan apa yang membuatnya begitu istimewa. Kita akan membahas mengapa hanya Rasulullah yang diizinkan memasukinya dan bagaimana pohon ini menjadi simbol batas antara dunia manusia dan surga. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar yang berada di langit ketujuh. Ia adalah pemisah. Disebut muntaha yang artinya akhir, karena ia merupakan batas akhir dari sebuah perjalanan. Sidratul Muntaha, yang merupakan pohon batas antara surga dan dunia, adalah sebuah tempat yang sangat istimewa. Tidak semua makhluk Allah diizinkan untuk masuk surga ini. Jangankan surga tertinggi ini, bahkan ada sebuah kelompok yang terkecuali dari janji surga, yakni kelompok yang tidak taat pada Rasulullah. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan dengan jelas bahwa setiap umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk mematuhi petunjuk beliau. Hadis ini menggarisbawahi betapa pentingnya ketaatan kepada Rasulullah sebagai jalan menuju surga. Siapa mereka yang enggan memasuki surga? Mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah. Sebagaimana mengikuti ajaran beliau dapat membawa kita lebih dekat kepada janji surga yang indah. Dalam Al-Quran, ketaatan kepada Rasulullah dijelaskan dengan tegas di surat Ali Imran ayat 32. Mengatakan, "Taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya taat kepada Rasulullah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Selain itu, surat Al-Hasyr ayat 7 menjelaskan bahwa apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Yang artinya bahwa taat kepada Rasulullah berarti mengikuti apa yang diajarkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Rasulullah adalah pembawa kebenaran dan rahmat bagi seluruh alam sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 107. "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ini," menunjukkan bahwa mengikuti ajaran dan petunjuk beliau adalah berjalan menuju rahmat dan kebenaran. Sidratul Muntaha kita kenal dengan langit ketujuh, di mana saat menjalankan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan perintah untuk melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Secara harfiah, Sidratul Muntaha atau Sidrat Al-Muntaha sebuah pohon bidara yang menjadi sebuah batas ujung dari alam semesta. Dalam beberapa literatur juga menyebutkan bahwasanya Sidratul Muntaha adalah pohon kehidupan. Mengapa dinamakan Sidratul Muntaha? Adalah karena segala yang ada di bumi ujungnya akan naik dan berakhir di sana.
Begitu pula dengan segala yang diturunkan dari atas akan berakhir di sana pula. Mendengar kata Sidratul Muntaha, kita pastinya akan membayangkan sebuah tempat yang luar biasa dan tak bisa dideskripsikan. Mungkin memang seperti itu, tapi dalam berbagai hadis, Rasul cukup jelas mengatakan bagaimana bentuk dari tempat satu ini. Ya, Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat yang berbentuk seperti pohon bidar, atau dalam bahasa Arabnya adalah sidra. Dalam Al-Quran istilah sidra disebutkan dalam 4 ayat, yakni surat Saba ayat 16 dengan makna pohon bidara, surat Al-Waqiah ayat 28 dengan makna pohon bidara yang tidak berduri, serta surat An-Najm ayat 14 dan 16 yang juga bermakna pohon. Namun hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Dalam surat An-Najm ayat 14, istilah Sidratul Muntaha disebutkan secara jelas atau sesungguhnya. Dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Dijelaskan dalam salah satu hadits, saat di Sidratul Muntaha berupa asli malaikat Jibril memiliki 600 sayap, dari bulu-bulunya bertaburan butiran-butiran yakut dan permata. Hadis riwayat Ahmad. Pada batas ambang Sidratul Muntaha inilah puncak batasan malaikat Jibril yang hanya diizinkan oleh Allah untuk mengantar dan menemani Rasulullah. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang hanya diizinkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi naik dan masuk ke batasan Sidratul Muntaha, Jibril tak ikut naik menemaninya. Nabi bertanya, "Tidakkah engkau ikut masuk bersamaku, wahai Jibril?" tanya Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Tidaklah ada seorang pun yang diizinkan masuk melewati batas ini, melainkan hanya engkau ya Muhammad, sebab engkau merupakan seorang makhluk yang paling dikasihi Allah. Aku hanya diizinkan mengantar engkau sampai di sini, wahai Rasulullah. Sekiranya jika aku paksakan untuk tetap masuk, niscaya batang tubuhku akan terbakar dan melebur sirna," jawab Jibril. Akhirnya, Rasulullah melintasi batas itu menuju Sidratul Muntaha seorang diri. Rasulullah takjub saat melihat Sidratul Muntaha. Beliau melihat pepohonan yang daunnya sebesar telinga gajah, ditutupi dengan permadani berwarna-warni dari emas dan cahaya. Setiap daunnya ditempati malaikat yang selalu berzikir pada Allah. Menurut kitab As-Sulon, Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang terdapat di bawah Ar-Rasy. Pohon tersebut memiliki daun yang sama banyaknya dengan sejumlah makhluk ciptaan Allah. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan menuju Baitul Maqmur. Lalu, Rasulullah naik lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak melihat Allah dalam wujudnya. "Aku tak dapat melihatnya, aku hanya melihat cahaya," kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertuang dalam hadis riwayat Muslim. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah mendapat perintah salat. Allah mewajibkan salat 50 waktu kepada Rasulullah dan umatnya. Setelah menerima perintah itu, Rasulullah kembali ke bawah dan bertemu Nabi Musa alaihi salam. "Berapa waktu salat yang diwajibkan kepadamu?" tanya Nabi Musa. 50 waktu, jawab Rasulullah. "Sungguh umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat 50 waktu," kata Nabi Musa. "Kembalilah kepada Tuhan dan mohonlah keringanan padanya bagi umatmu," saran Nabi Musa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah Jibril meminta pendapatnya, dan Jibril mengerti maksud Rasulullah. Rasulullah berulang kali menemui Nabi Musa dan menghadap Allah hingga akhirnya salat ditetapkan menjadi 5 waktu. Kendati demikian, Musa tetap meminta Rasulullah untuk memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menjawab, "Aku malu kepada Tuhanku. Lagi pula aku ridho dan menerima perintahnya." Sidratul Muntaha bukan hanya tempat yang menandai batas antara surga dan dunia, tetapi juga memiliki keterkaitan
dengan sungai-sungai surgawi yang mengalir di bumi. Dalam bagian ini kita akan menjelajahi sungai-sungai ini yang bersumber dari Sidratul Muntaha dan mengapa mereka memiliki makna yang penting dalam Islam. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ada salah satu pemandangan yang menakjubkan, yaitu keberadaan sungai surga. Dikisahkan bahwa ada 4 sungai yang keluar dari Sidratul Muntaha dan 2 diantaranya mengalir di bumi. Sungai ini adalah Nil dan Eufrat yang dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini diriwayatkan dalam hadits sebagai berikut. Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha, yang ternyata bentuknya seperti kubah dengan daun jendelanya laksana telinga-telinga gajah. Di dasarnya ada 4 sungai yang berada di dalam disebut Batirang dan di luar disebut Syahiran. Aku bertanya kepada Jibril. Maka dia menjawab, adapun Batinan berada di surga sedangkan Syahiran adalah sungai Nil dan Eufrat. 2 nama sungai di surga mengutip buku Isra Mi'raj karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam As-Suyuti. Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan Sihun sungai Nil dan Eufrat termasuk sungai-sungai surga. Maksud hadis tersebut, di bumi terdapat 4 sungai yang bersumber dari surga. Keempat sungai tersebut memang benar-benar ada di bumi, yaitu sungai Nil dikenal dengan Mesirnya dan Eufrat dengan peradaban masa kini. Sementara Seihan dan Jihan disebut ada di Turki. Memang tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa sungai Sihwe dan sungai Jihan bersumber dari akar Sidratul Muntaha yang disebutkan bersumber dari sana. Artinya ada 2 sungai surga yang tampak samar. Disebutkan hadits Imam Nawawi menjelaskan bahwa sungai Nil dan Eufrat bersumber dari surga, keduanya keluar dari akar pohon Sidratul Muntaha, lalu mengalir kemana saja sesuai kehendak Allah. Akhirnya kita telah menjelajahi makna dan signifikansi dari Sidratul Muntaha, pohon yang menjadi penanda akhir surga ke-7 dan batas antara dunia manusia dengan alam surgawi. Kita juga telah memahami mengapa ketaatan kepada Allah dan Rasulullah adalah kunci untuk memasuki surga yang dijanjikan, walaupun bukan surga yang tertinggi. Sidratul Muntaha adalah simbol dari batas tertinggi dalam agama Islam, tempat di mana hanya Rasulullah yang diizinkan memasuki. Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam agama ini yang menggabungkan unsur surga dan dunia dalam satu tempat yang sangat istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah kali ini. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih juga buat yang sudah menonton. Semoga kalian sehat, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.